Hai sahabat Agropedia, sebelum masuk ke inti video kita hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua orang. Cara menanam kurma dari biji sampai berbuah di Indonesia. Contoh peluang usaha dan omset ratusan juta. Kurma adalah salah satu buah yang populer, terutama di negara-negara Timur Tengah dan Asia. Selain rasanya yang manis dan kaya nutrisi, kurma juga memiliki banyak manfaat kesehatan. Di Indonesia, meskipun iklim tropis berbeda dengan iklim gurun yang biasa menjadi habitat alami pohon kurma, banyak petani yang berusaha untuk menanam dan mengembangkan kurma, baik untuk konsumsi pribadi maupun untuk dijadikan peluang usaha yang menguntungkan. Peluang usaha dan keuntungan budidaya kurma. Meskipun tantangan budidaya kurma cukup besar, peluang usaha yang dihasilkan dari bisnis ini sangat menjanjikan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa budidaya kurma bisa menjadi usaha yang menguntungkan. Konsumsi kurma yang terus meningkat. Permintaan akan kurma meningkat, terutama menjelang bulan Ramadan. Kurma digunakan sebagai makanan penunjang puasa, baik dalam bentuk buah segar maupun dalam olahan lainnya. Keunikan produk. Kurma yang dibudidayakan di Indonesia masih relatif sedikit, sehingga produk ini menjadi sangat unik dan diminati oleh pasar. Ini memberikan peluang usaha yang menguntungkan. Harga jual yang tinggi. Harga kurma di pasar Indonesia cukup tinggi, apalagi selama bulan Ramadan. Kurma yang dijual di supermarket atau toko makanan sehat dapat mencapai harga yang cukup tinggi, tergantung pada kualitas dan jenisnya. Contoh omset budidaya kurma di Indonesia. Peluang bisnis kurma cukup besar, meskipun masih sedikit petani yang mengusahakannya. Beberapa pengusaha yang sudah berhasil membudidayakan kurma di Indonesia mampu memperoleh omset hingga ratusan juta hingga miliaran per tahun. Sebagai contoh, omset dari penjualan buah kurma segar. Dalam 1 tahun, petani kurma bisa mendapatkan keuntungan bersih hingga 100 juta rupiah hingga 300 juta rupiah, tergantung pada jumlah pohon dan kualitas buah yang dihasilkan. Omset dari olahan kurma. Beberapa pengusaha juga memanfaatkan kurma untuk dapat diolah seperti kurma kering, sirup kurma, atau kurma coklat. Omset dari olahan ini bisa mencapai 500 juta hingga 1 miliar rupiah per tahun, tergantung pada skala usaha dan pasar yang dijangkau. Tantangan dalam budidaya kurma di Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki iklim tropis yang baik untuk banyak jenis tanaman, menanam kurma bisa menjadi tantangan karena beberapa faktor seperti iklim yang berbeda. Kurma biasanya tumbuh subur di daerah yang memiliki iklim kering dan panas, seperti Timur Tengah. Namun di Indonesia yang memiliki curah hujan tinggi dan kelembaban udara yang tinggi, kurma membutuhkan perhatian ekstra. Kesulitan dalam pembiakan. Kurma biasanya diperbanyak dengan stek atau biji, namun hasilnya tidak selalu sebaik yang diinginkan, terutama jika menggunakan biji yang berasal dari pohon kurma yang tidak memiliki kualitas unggul. Maka dari itu, kami mempersiapkan cara budidaya yang benar berdasarkan informasi dan pengalaman yang telah kami rangkum untuk Anda. Berikut adalah panduan lengkap untuk menanam kurma dari biji sampai berbuah di Indonesia. 1. Pemilihan bibit kurma. Untuk menanam kurma, kita bisa memulai dengan memilih bibit kurma yang berkualitas. Ada 2 cara utama dalam memperoleh bibit, melalui biji atau melalui tanaman stek. Namun untuk pemula yang ingin menanam kurma dari biji, berikut adalah langkah-langkahnya. Pilih biji kurma yang berkualitas dari buah kurma segar. Biji yang dipilih sebaiknya berasal dari kurma yang memiliki kualitas tinggi dan belum mengalami kerusakan. Rendam biji kurma dalam air selama 24 jam untuk mempercepat proses perkecambahan. Setelah direndam, biji dapat langsung ditanam di tanah yang subur atau disemai di wadah kecil menggunakan media tanam yang mudah menyerap air, seperti tanah humus. 2. Pemilihan lokasi dan tanah. Kurma membutuhkan sinar matahari langsung untuk tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, pilihlah lokasi yang mendapatkan sinar matahari penuh sepanjang hari. Selain itu, pastikan tanah yang digunakan memiliki pH sekitar 7 hingga 8, yang berarti tanah tersebut netral hingga sedikit basah. Tanah yang baik untuk menanam kurma adalah tanah berpasir yang dapat mengalirkan air dengan baik. 3. Proses penanaman. Setelah biji mulai berkecambah, bibit kurma bisa dipindahkan ke tanah yang lebih luas. Tanam bibit dengan kedalaman sekitar 1 hingga 2 cm dan beri jarak antara bibit sekitar 5 hingga 6 meter agar tanaman tidak saling mengganggu saat tumbuh besar.
Tanam biji atau bibit kurma di lubang tanaman yang cukup besar dengan kedalaman sekitar 30 hingga 40 cm. Pastikan tanah di sekitar bibit selalu lembab tetapi tidak terlalu basah. Jangan biarkan tanah menjadi tergenang karena kurma lebih suka tanah yang memiliki drainase baik. Setelah bibit mulai tumbuh, beri pupuk organik setiap 3 bulan sekali untuk memastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup. 4. Perawatan tanaman kurma. Kurma membutuhkan penyiraman yang cukup, tetapi tidak boleh terlalu banyak. Pastikan tanah selalu lembab, terutama pada musim kemarau. Pada musim hujan, penyiraman dapat dikurangi. Jika menanam dalam pot atau wadah, pastikan pot tersebut memiliki lubang drainase yang cukup. Pupuk yang baik untuk tanaman kurma adalah pupuk organik yang kaya akan unsur hara. Selain itu, pemberian pupuk tambahan seperti pupuk NPK juga dianjurkan agar tanaman mendapatkan nutrisi yang seimbang. Pemupukan bisa dilakukan setiap 2 hingga 3 bulan sekali, terutama pada masa pertumbuhan tanaman. Pemangkasan juga hal penting dalam perawatan tanaman kurma. Pastikan untuk memangkas daun-daun yang sudah mati atau rusak untuk mencegah penyakit dan agar tanaman tumbuh dengan baik. Pemangkasan juga dapat dilakukan untuk membentuk pohon agar tumbuh lebih rapi dan produktif. 5. Pembuahan kurma. Kurma yang ditanam dari biji memerlukan waktu yang lebih lama untuk berbuah, biasanya sekitar 6 hingga 8 tahun, tergantung pada kondisi lingkungan dan perawatan yang dilakukan. Namun, jika ditanam menggunakan teknik stek atau bibit dari pohon induk yang sudah produktif, pohon kurma bisa mulai berbuah dalam 3 hingga 4 tahun. Budidaya kurma di Indonesia memerlukan proses penyerbukan buatan karena tanaman kurma memiliki jenis kelamin terpisah, yaitu jantan dan betina. Proses ini dilakukan dengan cara mengambil serbuk sari dari tanaman jantan dan memindahkannya ke bunga betina menggunakan kuas atau alat lainnya. Penyerbukan buatan dilakukan beberapa kali untuk memastikan pembuahan yang maksimal. Pohon kurma yang sudah berbuah akan menghasilkan buah dalam tandan yang dapat berisi ratusan biji. Proses pematangan buah kurma memerlukan waktu beberapa bulan tergantung pada cuaca dan iklim yang ada. Biasanya kurma akan matang setelah 4 hingga 6 bulan sejak berbunga. Kesimpulan, budidaya kurma di Indonesia dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan jika dikelola dengan baik. Meskipun tantangannya cukup besar, dengan pemilihan bibit yang tepat, perawatan yang baik, dan kesabaran dalam menunggu waktu berbuah, usaha ini bisa menghasilkan omset yang menguntungkan. Dengan semakin meningkatnya permintaan kurma, terutama menjelang bulan Ramadan. Menanam kurma bisa menjadi pilihan bisnis yang menguntungkan dan patut dicoba oleh para petani atau pengusaha muda. Nah, bagaimana? Mudah dan sangat berpotensi menguntungkan, bukan? Sekian informasi dari kami, semoga bisa bermanfaat ya. Kalian bisa bertanya dan diskusi apapun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, simak video menarik lainnya di channel Agropedia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih.